have been cleaned. Hi everyone, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Di channel ini aku bakalan ngebahas tentang misteri, beauty, dan juga lifestyle. Bagi kalian yang pertama kali ke channel aku, yuk subscribe aku di sini. 3, 2, 1, terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagram aku @sasadeborah. Dan di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah kasus yang menggemparkan banget back in the days, yaitu adalah kasus kematian Nika Ardila. Siapa sih di sini yang nggak tahu Nika Ardila, apalagi anak 90-an ya? Pasti kalian tahu Nika Ardila itu siapa, karena dia adalah a pop star back in the days. Jadi nggak usah pakai lama-lama lagi, so let's jump into the video. Nika Ardila. Siapa itu Nika Ardila? Ia adalah seorang gadis yang terlahir di Bandung tanggal 27 Desember tahun 1975. Ia juga adalah seorang musisi dan penyanyi yang sukses banget back in the days. Pada masanya dia benar-benar terkenal banget. Sebut saja sebuah lagunya yang berjudul Bintang Kehidupan. Hidupku yang penuh tanda tanya, dan hati bimbang. Pada masanya siapa sih yang nggak tahu Bintang Kehidupan? Benar-benar semua orang itu memuja-muja Nika Ardila, dan dia itu penggemarnya banyak banget. Tapi sayangnya dia harus kehilangan nyawanya di tahun 1995 di saat usianya masih 19 tahun, masih sangat-sangat muda banget. Di saat masa kejayaannya, tapi dia harus kehilangan nyawanya dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas beberapa konspirasi teoris dan juga kronologi kecelakaan Nika Ardila. Jumat 17 Maret tahun 1995, Nika Ardila masih disibukkan dengan syuting film berjudul Trauma Marissa 2 hingga larut malam. Ya, nggak enak deh, mesti kenal orangnya juga langsung. Kok nggak pernah cerita tentang Mbak ini? Nggak apa-apa. Kemudian setelah ia selesai syuting, ia langsung bergegas kembali pulang ke kontrakannya yang berada di Jalan Mangga nomor 10A Fatmawati, Jakarta. Sabtu 18 Maret tahun 1995 pukul 8 pagi, ia bersama manajernya Atun bergegas untuk pergi ke lokasi syuting sinetron Warisan 2 yang berada di Bogor. Kamu nggak kenal sama saya, dan kenapa kamu nggak bawa istri kemari? Nggak bisa. Iya, kenapa? Istrinya buta karena kecelakaan, mukanya hancur, dibawa ke Eropa karena di sini tidak ada yang bisa menanganinya. Pukul 10 pagi, Nika Ardila Atun sampai di lokasi syuting di Bogor dengan kondisi ia terlambat, sehingga ia harus meminta maaf kepada kru syuting karena dia terlambat. Pukul 19.30 malam, syuting pun berakhir, dan sebelum Nika dan manajernya Atun kembali ke Jakarta, Nika juga berpamitan pada kru syuting. Kemudian pukul 23.00, Nika dan Atun sampai di rumah Nika Ardila berjumpa dengan ibu Nika. Kemudian pukul 23.30, Nika dan Atun juga berpamitan pada ibu Nika untuk pergi ke sebuah diskotik atau klub malam. Di tengah perjalanan, Nika ditelepon oleh Edi Bogel, yaitu fotografer Nika Ardila. Edi Bogel bilang ke Nika, Nika, kamu tolong dong sekarang ke Hotel Jayakarta sekarang. Oke, jadi Nika Ardila langsung bergegas pergi ke Hotel Jayakarta, dan pukul 00 tepat, Nika dan Atun sampai di Hotel Jayakarta. Kemudian, Minggu 19 Maret pukul 00.30, Nika, Atun, dan juga Edi Bogel, mereka sampai di diskotik yang bernama Diskotik Polo. Dan di sana Nika juga sempat bertemu dengan Titi DJ, dia juga sempat menyapa Titi DJ, dan di sana ada saksi mata yang mengatakan bahwa Nika Ardila hanya memesan orange juice 1 gelas. Kemudian pukul 3 pagi, Nika Ardila pun selesai dari diskotik dan ia ingin bergegas pulang. Namun Nika sadar bahwa ban mobil kirinya itu kempes, jadi dia harus mau nggak mau mengganti ban mobil kirinya itu dengan ban serep yang ada di dalam mobil Nika. Tapi ban serep yang ada di dalam mobil Nika itu ukurannya lebih kecil dibanding ban yang seharusnya mobil Nika itu pakai. Jadi pokoknya ukuran bannya itu jauh lebih kecil, sehingga teman-teman Nika itu khawatir dan sempat bilang ke Nika untuk lebih berhati-hati karena udah malam. Kemudian pukul 4.30 pagi, Nika sempat mengantarkan Ari Sihasale pulang ke hotelnya, itu di Hotel Jakarta tadi. Kemudian pukul 5 pagi, kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan mobil yang menimpa Nika Ardila terjadi di Bandung, tepatnya ada di Jalan M.E. Marta Dinata pukul 5 pagi, yang sekarang udah diganti menjadi Jalan Riau di Bandung. Konspirasi pertama yaitu mobil hardtop merah.
Menurut kesaksian Atun, selaku manajer Nika Ardila, kecelakaan yang menimpa Nika Ardila adalah murni 100% kecelakaan lalu lintas. Nika Ardila dengan kondisi fisik yang cukup kelelahan, ia tidak melihat bahwa di depannya juga terdapat sebuah mobil yang melaju dengan arah sebaliknya, yang membuat Nika Ardila terpaksa harus membanting setir sehingga menabrak sebuah pagar yang merenggut nyawanya. Namun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ia melihat ada sebuah mobil hardtop berwarna merah yang memepet mobil Nika Ardila, dan pengemudi mobil hardtop berwarna merah itu memiliki rambut cepak. Itu menjadi misteri sampai detik ini, sampai sekarang, karena tidak ada yang bisa memecahkan siapa sih yang menyetir mobil hardtop merah itu. Kemudian, pihak polisi membantah hal tersebut karena pihak polisi berkata bahwa di saat kecelakaan itu hanya ada mobil TAF yang membuat Nika Ardila membanting setirnya sehingga kecelakaan itu terjadi dan nyawa Nika Ardila pun terenggut. Konspirasi kedua yaitu kematian yang dirahasiakan, karena ibu Nika Ardila itu baru dikasih tahu tentang kematian anaknya bahkan setelah anaknya itu dimakamkan 3 hari. Jadi benar-benar gak make sense banget menurut aku, karena ibu Nika Ardila itu memiliki hak banget untuk tahu anaknya itu sedang apa, di mana, dan bahkan anaknya ini udah dimakamkan dan ibunya itu nggak tahu. Orang-orang di sekitar ibu Nika Ardila itu selalu berkata bahwa Nika Ardila mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit, which is menurut aku aneh banget dan gak make sense banget. Konspirasi ketiga yaitu bunuh diri. Banyak orang yang berkata bahwa kematian Nika itu dilakukan oleh dirinya sendiri yang bermaksud untuk membunuh dirinya sendiri. Karena diketahui juga Nika Ardila itu sempat melakukan pamit pada kru syuting dan juga ibunya malam sebelum kecelakaan itu terjadi. Banyak orang yang beranggapan bahwa Nika Ardila ini kayak seakan-akan dia udah tahu nih kayak apa sih yang bakal terjadi sama dirinya kayak beberapa jam ke depan. Jadi dia udah pamitan dulu. Tapi menurut aku ya, untuk konspirasi ketiga ini, itu nggak make sense karena nggak ada bukti-bukti juga yang valid dan kuat untuk mendukung teori ini. Dan menurut aku ini bener-bener purely cuman kayak dugaan-dugaan netizen aja tanpa bukti. Jadi cuman kayak desas-desus aja sih. Konspirasi keempat adalah cinta segitiga. Diketahui bahwa Nika Ardila itu memiliki seorang teman yang bernama Eno Sigit. Dan diketahui juga bahwa Nika Ardila dan Eno Sigit sempat menjalin hubungan cinta segitiga bersama seorang pria angkatan udara yang bernama Tommy Nasution. Dan yang lebih mengagetkan lagi dan yang lebih menguatkan bahwa Eno Sigit adalah pelakunya adalah jawaban mendadak Eno Sigit yang dia berkata, "Loh, tapi bukan aku loh." Dan jawaban ini tuh terkesan sangat bohong dan defensif banget. Padahal pada saat itu nggak ada yang menuduh bahwa dia itu pembunuhnya, tapi dia udah berkata seperti itu. Tapi tuduhan-tuduhan tersebut harus runtuh karena pada saat kejadian kecelakaan Nika Ardila tersebut, Eno Sigit itu sedang berada di Inggris untuk melanjutkan studinya. Jadi, kemungkinan untuk Eno Sigit menjadi pelaku itu sangat-sangat berkurang. Karena dia juga nggak ada di Indonesia, nggak ada di tempat kejadian tersebut. Konspirasi kelima yaitu narkoba dan alkohol. Diketahui sebelumnya Nika Ardila sempat ke diskotik Polo dan memesan sebuah orange juice. Dan banyak orang berasumsi bahwa kayaknya Nika Ardila ini pakai obat deh. Mungkin dia minum taruh obatnya itu di dalam orange juice. Pokoknya banyak orang yang berasumsi bahwa Nika Ardila itu pakai obat-obat terlarang dan juga minum minuman keras. Tapi asumsi-asumsi itu dibantah keras oleh pihak polisi. Karena setelah hasil visum keluar, ternyata di dalam tubuh Nika Ardila itu nggak ada kadar alkohol dan narkoba sedikit pun. Sekarang kita akan membahas tentang prediksi kematian Nika Ardila. Sebelum Nika Ardila meninggal dunia, banyak orang yang telah memprediksi kematiannya. Sebut saja seorang yang bernama Dedi Dores. Yaitu adalah sahabat Nika sendiri, dan Dedi Dores ini yang mengorbitkan Nika Ardila menjadi penyanyi. Namun sebelum Dedi Dores mengorbitkan Nika Ardila menjadi penyanyi dan selebriti, Dedi Dores ini sempat pergi ke orang pintar atau dukun untuk melihat apa yang bakal terjadi ke depan. Dan orang pintar ini berkata, anak ini, Nika Ardila ini, dia bakalan sukses banget, sukses besar, benar-benar sukses banget, tapi umurnya nggak panjang. Dan yang mengagetkan lagi, tidak hanya satu orang pintar yang berkata seperti itu, tapi 3 orang pintar yang bilang hal yang sama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Nika Ardila juga sempat pergi ke orang pintar, dan dia itu pingin tahu nih, kayak apa sih yang bakalan terjadi sama hidupnya dia. Dan dia itu mendapatkan jawaban yang sama.
bahwa umurnya itu nggak panjang. Nika Ardila pun langsung bergegas, kayak langsung ngomong ke Deddy Dores, tadi aku barusan datang ke orang pintar, ini aku dibilangin katanya umur aku nggak panjang gini. Dan percaya nggak percaya, semua omongan orang pintar tersebut kejadian. Aku nggak tahu apakah ini a coincidence, apakah ini kebetulan atau enggak. Jadi komen di bawah menurut kalian gimana. Kemudian mobil Nika Ardila yang Nika Ardila kendarain di saat kecelakaan itu terjadi itu udah sempat dibeli oleh penggemarnya sendiri yang bernama Lia Natalia. Kemudian mobil Nika Ardila yang udah rusak itu diperbaikin sama Lia Natalia menjadi mobil yang layaknya baru lah, pokoknya jadi mulus banget. Kemudian dimuseumkan di Bandung. Tapi sebelum itu Lia Natalia itu juga sempat mengendarai mobil Nika Ardila pertama kali setelah dibenerin nih, semuanya udah jadi bagus, dia kendarain mobilnya. Terus dia itu bilang bahwa banyak hal-hal mistis yang terjadi. Dia bilang kayak ada bau melati, seakan-akan Nika Ardila itu sedang menemani dia menyetir mobil. Oh my god. So that's all for today. Kalian boleh komen di bawah, kalian tuh percaya sama conspiracy theories tentang Nika Ardila dan kematiannya itu yang mana sih? Kalau aku sendiri, aku nggak tahu juga aku harus percaya yang mana. Cuman yang menurut aku paling make sense itu adalah konspirasi pertama tentang mobil hardtop merah. Karena menurut aku itu paling make sense sih. Kalau konspirasi teoris yang kedua, 3, dan 4 itu menurut aku kurang ada bukti valid aja untuk mendukung teori tersebut. So I hope you guys enjoy today's video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you guys in my next video.